Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya, Agustina, dalam program TV BJN News. Kita awali berita malam ini dari penegakan hukum di Kalimantan Timur, di mana Kejaksaan Tinggi Kaltim telah menahan seorang tersangka dalam kasus korupsi BUMD Kutai Timur yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Berikut berita selengkapnya. Dua tersangka terancam hukuman berat. MSN ditahan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025, dan dititipkan di Rutan Kelasi Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Perkembangan kasus korupsi BUMD Kutai Timur. Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Timur Kaltim telah menahan MSN, mantan Wakil Ketua Tim Likuidator PT Kutai Timur Energi KTE, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah BUMD, milik pemerintah Kabupaten Pemkap, Kutai Timur. Kasus ini berpusat pada hilangnya dana puluhan miliar rupiah yang seharusnya menjadi pendapatan daerah. Hari penangkapan dan status tersangka, MSN resmi ditangkap dan ditahan pada Kamis, 31 Juli 2025. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dititipkan di Rutan Kelasi Samarinda selama 20 hari. Penahanan ini bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, tanpa adanya intervensi seperti melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Selain MSN, Kejati Kaltim juga telah menetapkan HD, mantan Ketua Tim Likuidator PT KTE, sebagai tersangka pada 23 Juni 2025. Namun, hingga saat ini HD belum ditahan karena alasan kesehatan. Kronologi kasus dan kerugian negara. Kasus ini bermula dari investasi PT KTE, anak perusahaan dari PT Kutai Timur Investama KTI, yang merupakan BUMD milik Pemkap Kutai Timur. Tahun 2011-2012, PT KTI menginvestasikan dana sebesar 40 miliar rupiah kepada pihak ketiga, yaitu PT Astiku Sakti. Dari investasi tersebut, penetapan dan penahanan tersangka MSN terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut dalam pengelolaan dana atau aset BUMD Pemkap Kutai Timur pada PT Kutai Timur Investama atau disingkat PT KTI. CQ PT Kutai Timur Energi, yaitu PT KTE yang berasal dari PT Astiku Sakti yang dilakukan oleh tim likuidator tahun 2011-2012 berdasarkan surat perintah penyidikan khusus Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Sementara itu, HD yang menjabat sebagai Ketua Tim Likuidator telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Juni 2025 lalu. Namun hingga kini belum dilakukan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan. Kejaksaan menyatakan kedua tersangka diduga melanggar sejumlah undang-undang terkait pengelolaan keuangan negara, pemerintahan daerah, serta perseroan terbatas. Penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta upaya pemulihan kerugian keuangan negara. PT KT mendapatkan keuntungan berupa dividen sebesar 2 miliar rupiah, sehingga total dana yang dikelola menjadi 42 miliar rupiah. Pembentukan tim likuidator. Setelah investasi bermasalah, dibentuklah tim likuidator PT KT yang diketuai oleh HD dan wakilnya MSN. Tugas tim ini adalah menarik kembali aset perusahaan, penyelewengan dana dalam proses likuidasi. Kedua pimpinan tim diduga melakukan penarikan dana secara tidak sah. MSN diduga menarik dana 1,004 miliar rupiah untuk keperluan operasional perusahaan tanpa persetujuan yang sah. HD menarik dana yang jauh lebih besar, yaitu 37,4 miliar rupiah, tanpa melalui prosedur yang benar. Total dana yang ditarik secara melawan hukum mencapai 38,453 miliar, berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Jumlah tersebut ditetapkan sebagai kerugian negara. Komitmen penegak hukum. Kepala Kejati Kaltim, Esek Prof Supardi SHMH menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman berat. Pemirsa, dengan tertahannya dua tersangka, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset daerah. Tentu,
Kita berharap proses hukum berjalan transparan dan para pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian informasi dari kami TVBJN News malam ini. Saya Agustina, undur diri, selamat malam, dan sampai jumpa.